Hai teman-teman, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang benar-benar mengerikan ya. Tapi ini sebenarnya mengerikannya itu hanya beberapa scene saja. Tapi untuk judulnya itu adalah Aquaman and the Lost Kingdom yang dirilis pada tahun 2023. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berfokus dengan Aquaman yang kini telah resmi menikahi Mira dan menjabat menjadi Raja Atlantis, sekaligus menjadi ayah dari seorang anak bernama Arthur Junior. Kehidupan yang ia jalani tidaklah mudah, banyak beban yang ia rasakan saat menjadi Raja. Aquaman harus mengurusi para rakyatnya, menyelesaikan masalah politik, serta menghadapi para dewan kerajaan yang selalu menolak keinginan Aquaman untuk memberitahukan kepada manusia mengenai kebenaran tentang keberadaan Atlantis. Namun meskipun begitu, rasa lelah dan letihnya terhapuskan dikala Aquaman kembali pulang dan bertemu dengan dan juga anaknya yang mereka besarkan di daratan bersama Tom. Sampai suatu hari tidak sengaja Aquaman mempergoki anaknya sedang asik bertekur sapa dengan ikan di dalam akuarium. Ia begitu terkejut dengan kehebatan Arthur Junior dan bangga mengetahui kemampuannya bisa turun sejak Arthur Junior masih belia. Saat Aquaman kembali ke kerajaan, ia mendapat teguran dari beberapa raja yang merasa resah jika Aquaman terlalu banyak melakukan aktivitas di daratan. Mereka takut jika keberadaan Atlantis akan diketahui oleh para manusia di sana. Di sisi lain, kita kembali bertemu dengan David, seseorang di balik kostum penjahat Black Manta yang berhasil diselamatkan oleh Dr. Sin setelah melakukan pertarungan sengit dengan Aquaman. Nah, buat kamu yang belum sempat nonton di sini, kalian bisa cari dulu nih di Google untuk mengetahui jalan ceritanya lebih jelas. Saat ini, David dan Dr. Sin bekerja sama untuk mencari di mana keberadaan kerajaan Atlantis. Akan tetapi tujuan mereka berdua sangat jauh berbeda. David ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya kepada Aquaman, sementara Dr. Sin dia hanya ingin meneliti dan melihat secara langsung seperti apa bentuk kerajaan Atlantis yang sebenarnya. Dalam pencarian, Dr. Sin dan asistennya memperoleh sebuah lokasi yang menuntun mereka sampai ke suatu tempat di benua Antartika. Namun setibanya di sana, mereka berdua justru terjatuh ke dalam retakan es dan mempertemukan mereka dengan seekor monster bertentakel. Beruntung sebelum ikut ditarik oleh tentakel monster tersebut, Dr. Sin berhasil mengirim sinyal darurat kepada Black Manta dan komplotannya untuk menjemput Dr. Sin. Setibanya di lokasi, Black Manta merasa penasaran dengan monster yang Dr. Sin ceritakan kepadanya. Dia pun berinisiatif menelusuri retakan es hingga membawa mereka sampai ke sebuah goa yang sangat besar. Dari jejak yang terlihat, monster tersebut mengarah ke dalam air di bawah mereka. Kemudian David, Dr. Sin berserta komplotannya bergegas menggunakan kostum penyelam dan menelusuri wilayah di dalam perairan tersebut. Di tengah penelusuran, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan monster bertentakel yang Dr. Sin ceritakan sebelumnya. Monster itu menyerang mereka dan memukul David hingga dia tidak sengaja menemukan sebilah trisula hitam yang sudah patah. Trisula ini mengingatkan David dengan senjata milik Aquaman. Dia pun menyentuhnya dan mendapatkan penglihatan dari trisula hitam. Di dalam penglihatannya, David bertemu dengan sosok monster bernama Cordex. Cordex mengasut David agar ia mau melepaskannya. Dengan imbalan, David akan memperoleh kekuatan tidak terhingga agar ia mampu mengalahkan dan membalaskan dendam kepada musuhnya, yaitu Aquaman. Mendengar kesempatan emas besar tersebut, David pun menyetujuinya. Saat ini, Dewan Kerajaan tengah melakukan pertemuan penting dengan Aquaman dan Mira. Mereka membahas polusi di laut yang sudah terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini hingga menyebabkan terjadinya wabah yang menimpa kerajaan Fisherman.
Seluruh anggota Dewan Kerajaan sepakat menyalahkan semua bencana ini kepada umat manusia yang hidup di darat. Akan tetapi Aquaman justru membela mereka. Menurutnya, kerajaan Atlantis hanya perlu menunjukkan keberadaannya, bekerja sama dengan dunia daratan, dan saling bertukar teknologi dengan mereka untuk mencegah terjadinya bencana yang disebabkan kesalahpahaman antar dua dunia berbeda. Namun lagi-lagi, kemampuan Aquaman ditolak mentah-mentah oleh mereka semua. Dampak polusi dan wabah yang menyebar di lautan nyatanya dialami oleh makhluk di daratan, bahwa iklim dunia saat ini terus berubah-ubah secara ekstrim dan belum diketahui penyebabnya. Di lain sisi, berkat Cordex yang kini sudah merasuki tubuh David, membuatnya bisa mengetahui segala macam peralatan kuno yang berhasil ia temukan saat berada di bawah retakan es sebelumnya. Sesuai dengan arahan yang Cordex berikan, David terus menuntun komplotannya ke beberapa tempat yang merupakan gudang milik kerajaan Atlantis untuk mencuri bahan bakar bernama Oracle Camp. David bersama dua anggota kelompokannya menggunakan mesin kuno yang nampak seperti gurita untuk berenang ke dalam gudang dan mengambil seluruh Oracle Camp dari sana. Tepat setelah David berhasil mencuri seluruh Oracle Camp, Atlana dan Mira datang menghadang mereka. David kemudian meminta bantuan dari komplotannya termasuk Dr. Sin yang berada di dalam kapal untuk membuat kekacauan dan menjemput mereka agar bisa kabur dari sana. Meski awalnya Dr. Sin tidak menginginkan hal ini, tapi karena David dan Tringway terus memaksa dan mengancamnya, dia pun meluncurkan tembakan berupa gelombang sonar hingga membuat kerusakan besar. Di samping itu, upaya pelarian David hampir berhasil digagalkan oleh Mira. Namun sayang, Mira justru tertembak oleh kekuatan laser yang berasal dari dalam kostum Black Manta milik David. Tidak lama kemudian, Aquaman pun datang. Melihat sang istri terluka parah, membuat Aquaman menjadi sangat murka dan dia berniat akan menghabisi Black Manta. Tidak ingin usahanya sia-sia, David lalu menyerang salah satu transportasi laut hingga membuat Aquaman berinisiatif untuk menyelamatkan penduduk sipil yang ada di dalamnya. Alhasil, David pun berjaya melarikan diri dan sempat menembakkan gelombang sonar ke arah Aquaman. Akibat dari pertarungan barusan membuat tubuh Mira mengalami tubuh Mira yang sangat parah. Aquaman lalu menceritakan kepada mertuanya, Raja Nereus, juga Atlana, bahwa di sini pelaku yang menyebabkan kekacauan ini adalah musuh lamanya Aquaman. Aquaman juga terkejut dengan kekuatan di kostum Black Manta yang entah bagaimana caranya bisa menjadi sangat kuat. Kemudian mereka bertiga berencana untuk mencari keberadaan David dengan meminta bantuan dari Orm, mengingat dia adalah orang pertama yang menjalin hubungan dengan David. Tapi masalahnya saat ini Orm sedang mendekam di dalam penjara paling ketat di dunia akibat kesalahannya di movie pertama. Untuk itu Aquaman meminta bantuan Raja Merius dan Atlana agar mau membantunya membuat pelarian Orm dari penjara tanpa diketahui oleh kerajaan lain. Menyadari keberadaan David sangat berbahaya dan dampak kehancuran global yang akan terjadi jika mereka membiarkannya, Raja Nereus dan Atlana akhirnya menyetujui permintaan Aquaman. Dan pertama, Atlana menyiapkan kostum kamuflase untuk Aquaman. Kemudian, ia juga dibantu oleh seekor gurita fleksibel bernama Topo yang bisa masuk ke setiap celah terkecil sekalipun. Penjara Orm terletak di bawah tanah Gurun Sahara. Ia dijaga ketat oleh para penjaga yang menunggangi hewan aneh dan hanya diberi minum untuk membuatnya tersiksa selama di penjara. Berkat bantuan dari kostum juga Topo, Aquaman dengan mudah berhasil menyusup ke dalam dan melumpuhkan beberapa penjaga. Orm pun begitu terkejut dengan kehadiran abangnya dan tidak menyangka kalau saudara yang menjebloskannya ke penjara akan mengeluarkannya. Aquaman mengajak Orm untuk memanfaatkan hewan untuk menjadi tunggangan mereka. Di sini rupa-rupanya selain lincah, hewan ini juga begitu cepat dan mampu menggali terowongan hingga ke permukaan.
Para penjaga yang masih bersikeras terus mengejar mereka sampai ke pinggir pantai. Beruntung di sini Om berhasil memulihkan staminanya dengan menyerap energi air laut ke dalam tubuh hingga mengembalikan seluruh kekuatannya. Dan karena tidak mau membuang waktu terlalu lama, mereka berdua pun bergegas pergi meninggalkan wilayah padang pasir. Dalam perjalanan, Aquaman menjelaskan kalau tujuan dia membebaskan Orm adalah meminta bantuan untuk mencari keberadaan David demi mencegah kehancuran global. Namun karena Om juga memperoleh David dari seekor ikan perompak, dia mengajak Aquaman mendatangi markas besar para perompak yang merupakan suku dari kerajaan Fisherman. Nah, kedatangan mereka berdua ke sini tidak disambut baik nih oleh bos perompak. Dia justru merasa beruntung sebab dengan keberadaan Orm dan Aquaman, bos perompak bermaksud untuk menghabisi mereka agar dia bisa menjadi Raja Atlantis. Tidak mau tinggal diam, Aquaman dan Orm melakukan perlawanan hingga merusak sebagian besar markas. Di akhir pertarungan, Aquaman berhasil memaksa bos untuk memberitahu di mana lokasi David saat ini. David membawa seluruh Orichalcum ke suatu pulau wilayah selatan lautan Pasifik dan menjadikan pulau ini sebagai markas baru komplotannya. Nah, di pulau ini David berencana untuk membakar seluruh Orichalcum sesuai perintah Cordex untuk menghancurkan iklim di bumi. Dan efek dari Orichalcum itu juga lah yang menyebabkan polusi di laut hingga menyebabkan wabah. Orichalcum sendiri adalah bahan bakar berbentuk cair yang mengeluarkan kekuatan gas rumah kaca. Dengan kekuatannya sangat kuat dan aktif, Orichalcum akan sangat berdampak besar terhadap perubahan iklim di bumi, bahkan bisa meracuni lautan. Dan salah satu dampak besar dari Orichalcum adalah dapat mengubah habitat dari flora dan fauna di wilayah sekitarnya hingga bermutasi. Di dalam markas, Dr. Singh mempergoki David sedang berbicara dengan Cordex melalui cermin. Dia yang merasa sangat penasaran dengan apa yang terjadi kepadanya, diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar saat David pergi dan mencoba buat menyentuh trisula hitam hingga membuat Dr. Singh menjumpai Cordex. Menyadari Dr. Singh ingin mengetahui rencananya, David kemudian membeberkan jika dia dan Cordex telah membuat kesepakatan untuk menghabisi Aquaman dan menghancurkan semua yang ia miliki, mulai dari orang tua, istri, anak, juga seluruh kerajaan Atlantis. Salah satunya adalah dengan menyebarkan polusi Orichalcum ke laut dan atmosfer untuk menghancurkan bumi. Itu semua akan David lakukan demi membalaskan dendam mendiang ayahnya. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Aquaman dan Orm berhasil sampai ke pulau yang dimaksud. Mereka berdua begitu terkejut setelah mengetahui jika dampak polusi dari Orichalcum bisa mengubah hewan dan tumbuhan menjadi sangat berbahaya. Tiba-tiba muncul segerombolan belalang yang ingin mulai mengejar mereka. Beberapa belalang habis dimakan tumbuhan pemangsa, sementara sisanya masih terus mengejar. Beruntung Aquaman menemukan cara keluar dari kerajaan kesegerombolan belalang itu dengan memanfaatkan sebuah patung. Dalam perjalanan, Aquaman memberitahu Om bahwa ia merasa tidak pantas untuk menjadi raja. Pola hidup yang tidak sesuai dengan jati dirinya, ditambah anggota dewan kerajaan yang selalu menolak keputusannya. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di markas David yang terletak di bawah gunung berapi. Aquaman dan Om berhasil melumpuhkan para penjaga hingga tibalah mereka di dalam ruang kendali kapal. Dari belakang muncul Dr. Singh yang memberitahu Aquaman dan Orm bahwa dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam kejahatan David. Tapi karena terus mendapat tekanan dan ancaman hidup, Dr. Singh tidak bisa apa-apa selain menuruti perintahnya. Dr. Singh kemudian menjelaskan jika David menemukan sebuah trisula hitam yang mempertemukan ia dengan seekor iblis. Semenjak hari itu juga David membuat perjanjiannya untuk menghancurkan kerajaan Atlantik.
Stringway datang menggunakan salah satu mesin kuno untuk mengalahkan Aquaman dan Orm. Dia bersama beberapa pasukan lain menghalalkan segala cara demi mengalahkan mereka. Meski awalnya kesusahan, namun kerjasama antara Aquaman dan Orm berhasil melumpuhkan mesin tersebut. Tidak lama setelah itu, David menggunakan kostum Black Manta-nya juga datang. Dia yang sudah menjadi semakin kuat mengeluarkan segala kemampuan. Di tengah pertarungan, David melemparkan trisula hitam ke hadapan Orm. Saat Orm akan membalas David dengan melemparkan trisula hitamnya kembali, tanpa sengaja trisula yang ia sentuh memperlihatkan ingatan masa lalu Cordex kepada Orm. Semua ini bersama dengan datangnya Raja Nereus beserta seluruh pasukan kerajaan, menebaki pulau untuk menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Aksi penyerangan ini menjatuhkan David dan Aquaman ke dalam laut. Mereka berdua masih melanjutkan pertarungan sampai akhirnya kapal berhasil membawa kabur David dan menembakkan gelombang sonar ke arah Aquaman. Mira berhasil pulih dari semua lukanya. Dia datang demi menyelamatkan Aquaman yang tertimpa reruntuhan. Setelah berhasil keluar dari pegunungan, Raja Nereus masih nampak sangat kesal terhadap Orm. Tapi dia berhasil menenangkan Raja Nereus dan berjanji jika semua masalah David telah selesai, dia akan kembali ke dalam penjara. Orm juga menjelaskan apa yang ia lihat dari dalam trisula hitam sebelumnya. Jadi dahulu kala, Atlan, raja pertama Atlantis, memiliki seorang adik bernama Cordex yang memerintah kerajaan Necrus. Kerajaan tersebut dihilangkan dari daftar 7 kerajaan Atlantis dikarenakan Cordex pernah menggunakan kekuatan Oracle Camp untuk memerintah kerajaannya. Raja Atlan sempat memperingatkan saudaranya agar berhenti menggunakan Oracle Camp karena itu sangat berdampak buruk bagi lautan dan iklim di bumi. Namun Cordex yang memiliki pikiran pendek justru mengira jika Atlan ingin mencuri kekuatan Oracle Camp dari dirinya. Alhasil, Cordex berencana untuk mempertahankan Oracle Camp dengan cara apapun, membuat trisula hitam untuk menggunakan bahan tersebut dan mengubah seluruh rakyat. Semuanya berubah menjadi monster, termasuk dirinya sendiri. Tindakan Cordex membuat Atlan semakin geram, lalu saling berperang dan dimenangkan oleh Raja Atlan. Kemudian Atlan pun mencekal Cordex menggunakan mantra sihir dan bersamaan kerajaan dan seluruh rakyatnya yang sudah menjadi monster. Semenjak hari itu, kerajaan Nereus menjadi kerajaan yang hilang dari daftar 7 kerajaan di Atlantis. Dan keberadaan David yang sengaja menemukan trisula hitam, pasti Cordex telah rencanakan untuk membantunya membuka segel darah tersebut. Dari cerita Orm, Aquaman dan Mira menyadari satu-satunya cara untuk melepaskan segel hanyalah menggunakan darah dari keturunan Raja Atlan. Dan mereka adalah Aquaman, Orm, Atlana, serta Arthur Junior. Nah, David yang sudah lebih dulu mengetahui cara tersebut berkat Cordex segera mendatangi Arthur Junior dan mengalahkan Tom di daratan. David membawa Arthur Junior dan meninggalkan Tom dengan keadaan sekarat dan membakar rumahnya. Dia berencana menggunakan darah Arthur Junior untuk melepaskan segel Cordex. Dr. Sin yang sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan David nekat memberikan koordinat kapal kepada Aquaman agar bisa mengikuti tujuan mereka. Di sini Raja Nereus berhasil menangkap titik koordinat yang dikirim Dr. Sin dan memulai perjalanannya, tapi mereka tidak bisa membuat serangan begitu saja tanpa melakukan persiapan untuk melawan David. Aquaman pun berencana akan mengganggu tembakan gelombang sonar di kapal David menggunakan gelombang sonar yang lebih kuat lagi. Raja Nereus juga memberikan semua pasukannya senjata berat, kecuali Orm karena dia masih tidak dipercaya kepadanya. Di lain sisi, David bersama komplotannya telah tiba kembali di Antartika.
David berangkat menggunakan mesin gurita bersama Dr. Sin yang dipercaya memegang Arthur Junior. Tidak lama kemudian Aquaman dan yang lain juga membuntuti mereka dari belakang. Menyadari keberadaan Aquaman, David meminta Stingray untuk menembakkan gelombang sonar ke arahnya. Namun semua itu berhasil digagalkan sebab Aquaman lebih dulu memanggil para malaria laut untuk menembakkan gelombang sonar alamiah mereka ke dalam kapal David. Memanfaatkan kesempatan ini, David segera memasuki kerajaan Necrus dan menghidupkan rakyatnya menggunakan kekuatan Cordex untuk menahan Aquaman dan yang lainnya. Raja dari kerajaan Fisherman berencana akan menahan para monster selagi Aquaman, Mira, Orm, dan Raja Nereus pergi mengejar David di dalam istana. Akan tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Raja Nereus tertangkap oleh monster tertangkal. Beruntung Orm masih ada di sana dan berhasil menolongnya. Aksi Orm pun membuat kepercayaan Raja Nereus terhadapnya kembali pulih. David yang sudah lebih dulu tiba di hadapan Cordex meminta Dr. Sin untuk memberikan Arthur Junior kepadanya. Namun Dr. Sin mengelabui David dengan memberikannya bom waktu untuk mengulur waktu. Sampai akhirnya Arthur Junior mengeluarkan sinyal dari tangisannya dan membuat Aquaman berhasil menemukan keberadaannya. Aquaman tidak berdaya melawan kekuatan Black Manta yang sekarang. Tapi beruntung, Mira segera datang untuk menyelamatkan suami dan anaknya. Saat berusaha untuk pergi, Black Manta sempat melemparkan Trisula hitam ke arahnya, namun Orm berhasil menangkapnya. Cordex yang memasuki pikiran Orm membuat ia membangkitkan dendam masa lalunya terhadap Aquaman dan membuat Orm berhasrat untuk menghabisinya. Memanfaatkan kesempatan ini, Black Manta kemudian mengajar Aquaman di atas batu segel hingga membuatnya berdarah dan melepaskan Cordex dari segelnya. Untungnya Aquaman berhasil menyadarkan Orm dengan meyakinkan dia bahwa semua perkataan Cordex hanyalah tipu muslihatnya. Setelah tersadar, Orm memberikan Trisula hitam kepada Aquaman yang langsung ia lemparkan ke arah Cordex. Meski berhasil ia tangkap, tapi Aquaman kembali melemparkan Trident of Atlantis miliknya dan berhasil menghancurkan seluruh tubuh Cordex. Musnahnya Cordex membuat seluruh rakyat serta kerajaan Necrus hancur. David juga mengalami nasib yang sama dan terjatuh ke dalam retakan di tanah. Melihat hal tersebut, Aquaman coba menolongnya, namun David menolak dan memilih untuk terjun bebas ke dalamnya. Pada akhirnya, kerajaan Necrus benar-benar hilang runtuh tak tersisa. Mira mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Sin karena ia telah berusaha untuk menyelamatkan Arthur Junior. Begitupun dengan Aquaman, Raja Nereus, dan Raja dari kerajaan Fisherman. Mereka sepakat akan membiarkan Orm bebas dan bersembunyi di daratan sampai waktu yang tidak ditentukan. Setelah semua kejadian ini, Aquaman berdiri di hadapan semua manusia penghuni daratan untuk mengumumkan bahwa selama ini kerajaan Atlantis benar-benar ada. Kini, kerajaan Atlantis resmi bergabung dengan penghuni daratan untuk memperbaiki kerusakan iklim bumi serta lautan bersama-sama. Semua berencana untuk Aquaman ini tujukan demi membangun kehidupan yang damai, bertukar ilmu dan teknologi, serta menjalani kerukunan bersama-sama. Dan film pun selesai. Bagaimana nih teman-teman? Seru juga ya, benar-benar menegangkan sekali. Dan buat kalian yang penasaran dengan alur film yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.